Pesan terselubung dari Ganjar untuk timnya Puan. Ditulis oleh Ahmad Dandi. Ada apa dengan Ganjar? Postingannya melemahkan semangat relawan. Kira-kira begitulah pertanyaan banyak kawan melihat postingan Ganjar. Mereka heran mengapa Ganjar posting sedang berdiri mengacungkan dua tangan di bawah baliho Puan Maharani. Ya, wajar sih. Banyak yang galau karena mereka sayang pada Ganjar. Mereka barisan relawan dan simpatisan yang ikut sakit ketika Ganjar disakiti. Ikut marah ketika Ganjar seolah dicampakkan oleh orang-orang di PDI Perjuangan. Saking kecewanya pada PDIP, rakyat berharap Ganjar keluar saja dari partainya. Mereka yakin begitu Ganjar keluar dari PDIP, partai lain berebut meminangnya. Karena itu, banyak yang patah hati ketika melihat postingan Ganjar. Mereka merasa harapan maju di Pilpres pupus karena Ganjar memutuskan jadi kader loyal dan mendukung Puan. Bahkan ada yang langsung menjudge Ganjar mundur dari kontestasi Pilpres mendatang. Tapi sebentar, jangan buru-buru menyimpulkan. Simak dulu wawancara Ganjar dengan wartawan. Ganjar menjawab bahwa postingan itu bertujuan menunjukkan kesiapan dirinya sebagai kader mendukung kemenangan PDI Perjuangan di pemilu mendatang. Ya, sudah benar toh. Salahnya di mana? Dia kader PDIP. Tentu saja dia mendukung PDIP menang. Kalau ada relawan yang jadi ngelokro, itu karena melihat gambar Puan Maharani di baliho itu. Ya memang ada fotonya Puan, tapi jangan terkecoh. Itu bukan baliho Puan, itu baliho PDIP yang mengincar kemenangan hat-trick di pemilu mendatang. Begitulah Ganjar, dia kader yang loyal. Dengan postingan itu, Ganjar ingin menunjukkan hatinya masih merah, kepalanya masih banteng, otaknya masih mathain. Ganjar tetap PDI Perjuangan. Memang benar bahwa itu menunjukkan loyalitas Ganjar. Tapi tidak perlu kecewa, justru kita harus bangga pada pemimpin seperti ini. Ganjar bukan bajing loncat yang seenaknya pindah partai demi kepentingan pribadi. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu kukuh berdiri di bawah bendera PDIP meski banyak yang memintanya angkat kaki. Ganjar tak sedikit pun merasa sakit hati mesti kolega separtainya bergantian menyakiti. Tapi dengan tetap loyal berarti Ganjar nggak bisa jadi capres dong. Sekali lagi jangan terburu-buru menyimpulkan. Saya sendiri menganggap postingan itu punya dua makna. Makna tersurat dan makna tersirat. Yang tersurat ya seperti wawancara Ganjar di atas. Ganjar siap mendukung PDIP menang pemilu. Tapi pemilu dan Pilpres kan berbeda. Nah, soal Pilpres inilah makna tersirat atau pesan terselubungnya. Untuk membaca pesan terselubung ini, Anda harus melihat foto itu sekali lagi dan coba memanai pakai perspektif lain. Tentu Ganjar bukan tidak tahu ada foto Puan di situ. Justru karena fotonya besar dan dominan, membuat banyak yang kegocek jika tidak jeli. Coba lihat foto di postingan itu secara utuh, bukan hanya balihonya. Bukankah di situ ada Ganjar yang berdiri dengan gagahnya? Dan caption postingan itu sendiri hanya satu kata, siap. Bagaimana jika saya bilang bahwa justru dengan postingan itu Ganjar ingin mengatakan dirinya siap bertarung melawan Puan untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP. Nah kan, jadi senyum-senyum sendiri kan? Ganjar yang kemarin hanya bertahan ketika diserang, sekarang mulai menyiapkan kuda-kuda. Artinya dia sekarang siap perang. Toh sama saja, Ganjar diam, tidak ngapa-ngapain, ya terus diserang. Lebih baik sekalian saja turun ke medan pertempuran. Lebih jauh Ganjar sekaligus menitipkan pesan bahwa dirinya mengajak bertarung secara terbuka dan fair.
Itu pesan kepada orang-orang di belakang Puan yang selama ini rajin menyerang Ganjar dengan intrik politik yang licik. Ganjar punya medsos dinyinyiri, padahal Puan juga main medsos. Malah konsep videonya sekarang meniru Ganjar. Ganjar ketemu masyarakat di luar Jawa Tengah disebut kampanye Pilpres dan dinilai mendahului partai. Tapi Puan safari kemana-mana disebutnya demi kepentingan partai. Hei, kompetisi itu suatu hal yang biasa. Tak perlu ada yang dianak emaskan sedang satunya diisolasi. Ini bukan perang Rusia-Ukraina. Tak perlu saling membunuh dan menyakiti. Ini hanya persaingan merebut rekomendasi antar sesama kader terbaik PDIP. Bukankah sudah sering ya kayak begini? Ribuan kader saling adu jago ketika bersaing merebut jabatan ketua PAC, DPC, atau DPD. Jika pertarungan dibuka dengan adil, maka siapapun yang dapat rekomendasi akan didukung. Beda cerita kalau pakai cara licik atau menzalimi. Tikam-menikam di tingkat elit itu akan diikuti oleh pendukungnya di akar rumput. Akhirnya partai tak lagi solid dan di Pilpres pun akan hancur lebur. Maka sudahlah, biarkan Ganjar dan Puan bertarung secara terbuka, adil dan sehat. Bukankah di mana-mana jika ada kompetisi yang bagus, maka otomatis akan menciptakan timnas yang kuat dan tangguh. Ganjar dan Puan adalah kader terbaik PDIP saat ini. Biarkan keduanya berkonsentrasi merebut simpati rakyat. Siapapun yang mendapat dukungan paling banyak nanti akan mendapat hadiah surat rekomendasi. Pada gilirannya, hat-trick kemenangan PDIP tak lagi sekedar jargon, tapi akan benar-benar terbukti. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.